Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, membaca Al-Quran merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Pembelajaran membaca Al-Quran ini melekat dan menjadi bagian dari capaian pembelajaran atau CAP dan tujuan pembelajaran atau TP. Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dialami oleh seseorang, sehingga ada perubahan yang terjadi dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, daya pikir, dan kemampuan memaksimalkan semua kodrat dalam diri. Sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mempersiapkan alat yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran seperti laptop, proyektor, handphone, dan aplikasi pendukung seperti Canva untuk pembuatan media pembelajaran. Juga mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Terakhir, menganalisa dan mengevaluasi proses. Berbekal hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan di awal pembelajaran, saya membagi kelompok di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan juga gaya belajar peserta didik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan pertama yaitu berdiferensiasi konten, di mana guru menyiapkan bahan untuk pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Kedua, diferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran seperti membaca ayat dengan menggunakan flashcard, mendengarkan rekaman suara, serta kegiatan menyusun puzzle kata dari ayat yang sudah dipelajari, serta pembelajaran dengan menggunakan media balon harokat untuk peserta didik yang belum mampu membaca Al-Quran. Inilah pembelajaran berdiferensiasi di kelas kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, hari ini sudah semangat ya mengikuti pembelajaran PAI di pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Ibu Dede Jamila. Kita belajar mata pelajaran PAIBP dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian bisa membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafal Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Kemudian yang terakhir, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu di sini sudah menampilkan surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Kita akan sama-sama menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Sekarang Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang pertama ada kelompok dengan gaya belajar visual ya. Ini di sini saya sudah menyiapkan beberapa
sesuai dengan gaya belajar mereka, maka mereka menghafalkan Quran Surat An-Nisa dari flashcard yang sudah disediakan. Yang kedua, saya membagi kelompok yang gaya belajarnya kinestetik, atau mereka lebih dominan, lebih cenderung untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas dalam pembelajaran. Di sini saya menyediakan media pembelajaran, yaitu puzzle ayat, puzzle huruf yang terdiri dari ayat yang sudah dipelajari yang akan kita dihafalkan di kelas ini. Ya, di sini ada kelompok auditori, ya, audio visual. Di sini mereka menggunakan rekaman suara yang terdapat dalam gadget mereka. Jadi mereka bisa menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dari bantuan handphone atau rekaman suara yang terdapat dalam handphone. Dan di sini saya mengelompokkan siswa yang belum mencapai KKTP dalam membaca Al-Quran. Di sini saya menyediakan media pembelajaran balon harokat yang akan kita pelajari di kelompok yang ini. Peserta didik diarahkan untuk tutor sebaya. Tujuannya untuk saling berkolaborasi dalam pembelajaran. Peserta didik bergiliran dalam menggunakan media yang sudah disediakan. Peserta didik menyimpan kata dalam kotak balon, kemudian meminta temannya untuk mengidentifikasi huruf yang berharokat pada kotak balon yang sudah disediakan pula, sehingga bisa tersusun kata sesuai dengan yang diinginkan. Berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik dalam melakukan aksi merupakan cara yang saya tempuh untuk memilih menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengadaan inovasi balon harokat dalam pembelajaran membaca Al-Quran pada mata pelajaran PAIBP telah mendorong upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian rapor pendidikan tahun 2023 dan 2024. Jika pada tahun 2023 kualitas pembelajaran menurun, maka tahun 2024 mengalami kenaikan, meskipun masih menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan di tahun berikutnya. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentunya tidak terlepas dari masalah. Di antaranya, pertama, peserta didik merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan di kelas. Kedua, guru belum memaksimalkan media pembelajaran inovatif berbasis teknologi yang berdasarkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang disampaikan. Ketiga, pembelajaran masih terpusat kepada guru. Namun, dari setiap permasalahan pasti mempunyai solusi. Saya sebagai pendidik berusaha menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran inovatif dan memanfaatkan teknologi, yaitu media pembelajaran balon harokat. Media pembelajaran ini dimaksimalkan untuk berpusat pada peserta didik, sehingga bisa menantang kemampuan peserta didik untuk meningkatkan pengetahuannya. Selain itu, dengan penggunaan media pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. Saya Dinda Lukman, kelas 7 SMP Plus Nurul Mutakin. Dalam pembelajaran PAIBP menggunakan balon harokat sangat membantu saya dalam membedakan harokat dalam Al-Quran. Selamat kepada Ibu Dede Jamila SPD. Beliau telah merancang sebuah proses pembelajaran melalui balon harokat. Melalui inovasi yang dibuatnya, peserta didik lebih mudah untuk bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan inovasi ini bisa disebarkan oleh Ibu Dede di komunitas belajar PAI lainnya. Selamat. Demikian praktik baik yang saya lakukan mengenai pembelajaran berdiferensiasi terkait membaca Al-Quran dengan media pembelajaran balon harokat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
Semoga praktik baik yang saya lakukan ini bisa memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan bisa memberikan manfaat khususnya bagi sekolah penulis tempat melakukan praktik baik dan umumnya bagi pendidikan Indonesia. Salam cerdas.